kelompok 1 yang berjudul pengontrolan kecepatan pada permainan jungkat-jungkit otomatis berbasis metode PID, PI, dan PD. Jungkat-jungkit adalah alat sederhana yang sering digunakan untuk mengilustrasikan prinsip keseimbangan dalam fisika. Menjaga keseimbangan pada jungkat-jungkit merupakan tantangan yang menarik, terutama dalam konteks otomatisasi. Dalam permainan jungkat-jungkit otomatis, penting untuk mengontrol kecepatan rotasi batang agar tetap seimbang. Fluktuasi beban, perubahan posisi, dan interaksi pengguna memerlukan sistem kontrol yang responsif dan adaptif. Untuk mencapai tujuan ini, metode kontrol seperti PID, PI, dan PD menjadi sangat relevan. Masing-masing metode kontrol ini menawarkan pendekatan yang efektif untuk mengendalikan sistem dinamis. Kontrol PI fokus pada pengendalian akumulasi kesalahan. Kontrol PD menekankan pada laju perubahan untuk mempercepat stabilitas. Sementara kontrol PID menggabungkan elemen proporsional, integral, dan derivatif untuk memberikan respon optimal. Tujuannya yang pertama menciptakan sistem yang stabil, yang kedua ada eksplorasi metode kontrol. Terdapat juga penerapan metode kontrol di mana di sini ada persamaan gerak dengan I kali theta dot T tambah KF kali theta T sama dengan min FT kali X, dan ditransformasikan dalam transformasi Laplace menjadi I theta dot S tambah KF kali theta S sama dengan min Fs kali X. Hasilnya I S kuadrat theta S tambah KF kali theta S sama dengan min Fsx. I S kuadrat tambah KF dikali theta S sama dengan min Fs kali X. Selanjutnya kami membuatkan fungsi transfer di mana output per input. Theta S per Fs sama dengan min X per IS kuadrat tambah KF. Dengan contoh soal yang kami buat yakni M sama dengan 1 kg, G-nya 9,8 ms kuadrat, L sama dengan 1 m, X 0,5 m. Penyelesaiannya I sama dengan setengah ml kuadrat sama dengan setengah kali 1 kali 1 pangkat 2, hasilnya 0,5. Lalu kami bulatkan menjadi 1 kg meter kuadrat. Untuk KF rumusnya MGL per 2, di mana kami substitusikan nilainya 1 kali 9,8 kali 1 per 2 sama dengan 4,9, dan kami bulatkan menjadi 5. Maka kami substitusikan hasil ini kepada rumus awal, yaitu theta S per Fs sama dengan min 8 per S kuadrat tambah 5. Setelah mendapatkan fungsi transfer ini, selanjutnya kami mensimulasikan ini ke dalam simulasi MATLAB, dan terdapat hasil seperti ini di mana terdapat osilasi yang terjadi dalam grafik. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan integral di mana proporsional integral atau PI controller adalah metode controller yang menggabungkan dua komponen utama, proporsional dan integral. Komponen proporsional menghasilkan output yang sebanding dengan kesalahan saat ini, sementara komponen integral menghitung akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu untuk menghilangkan kesalahan tetap, di mana persamaan tersebut diketahui Kp sama dengan 30, Ki itu 70, theta S Fs sama dengan Kps tambah Ki per Is tambah Kef tambah Kps tambah Ki. Selanjutnya theta S per Fs sama dengan 30S tambah 70.
S kuadrat tambah 5 tambah 30S tambah 70 dikali 0,5. Grafiknya, untuk penjelasan grafik, pengaruh PI controller terhadap grafik dapat dilihat dalam respon sistem saat kesalahan muncul. Grafik menunjukkan peningkatan output secara proporsional yang membantu sistem proporsional dengan cepat. Selain itu, penggunaan komponen integral dapat mengurangi overshoot, membuat respon lebih stabil dibandingkan dengan kontrol proporsional murni. Dalam grafik, kesalahan yang biasanya ditunjukkan dengan garis merah akan berkurang seiring waktu, sementara output controller yang digambarkan dengan garis hijau mendekati nilai set point yang ditentukan secara keseluruhan. PI controller meningkatkan performa sistem dan stabilitas dengan respon yang lebih halus dengan akurat. Sini saya akan membahas mengenai persamaan derivatif. Persamaan derivatif adalah persamaan matematis yang melibatkan fungsi dan derivatifnya. Dalam konteks persamaan gerak jungkat-jungkit, persamaan derivatif digunakan untuk menggambarkan dinamika sistem dan bagaimana variabel-variabel seperti sudut, posisi, kecepatan, dan percepatan berubah seiring waktu. Dalam kasus yang kami bahas, yaitu konsep jungkat-jungkit, dalam persamaan derivatifnya itu kami menggunakan rumus persamaan diketahui Kp sama dengan 30, Ki sama dengan 70, sehingga memperoleh rumus yang telah dilaplacekan atau telah ditransformasikan menjadi theta S per Fs sama dengan KdS tambah Kp per IS kuadrat tambah KF. Theta S per Fs sama dengan 2S tambah 8 per S kuadrat ditambah 5. Selanjutnya, kita bisa melihat grafik yang diperoleh dari persamaan atau penerapan derivatif ini terhadap kasus jungkat-jungkit. Nah, dari grafik yang kita lihat ini, grafik ini telah menampilkan atau menunjukkan sistem jungkat-jungkit yang dikendalikan menggunakan metode kontrol PD atau proporsional derivatif. Pada sumbu X, waktu diukur dalam detik, sementara sumbu Y menggambarkan variabel yang sedang dikontrol, seperti sudut posisi atau kecepatan. Awal grafik menunjukkan penurunan yang tajam, menandakan respon cepat sistem terhadap kesalahan yang terdeteksi. Kurva menurun dengan cepat dan mendeteksi nol, menggambarkan bahwa sistem kerusakan kembali ke posisi keseimbangan dengan efisien. Jika terdapat sedikit lonjakan di atas nilai target, ini mencerminkan adanya overshoot. Namun secara keseluruhan, grafik menunjukkan stabilitas yang baik tanpa osilasi yang signifikan. Settling time atau waktu yang diperlukan untuk sistem mencapai dan tetap dalam batas toleransi di sekitar nilai target tampak relatif singkat, menunjukkan keefektifan kontrol PD dalam menjaga stabilitas dan responsivitas sistem. Selanjutnya adalah persamaan integral derivatif atau PID. Pengontrolan jungkat-jungkit menggunakan metode PID adalah pendekatan yang sangat efisien untuk memastikan sistem tetap stabil dan responsif terhadap gangguan. Metode ini menggambarkan 3 komponen kontrol yang berbeda untuk mengatur posisi jungkat-jungkit dengan lebih baik. Di antaranya adalah Kp sama dengan 10, Ki sama dengan 1, Kd sama dengan 2. Lalu kami membuat persamaan yang kami tuliskan persamaan yang telah dibuat dalam transformasi Laplace, yaitu output per input theta S per Fs sama dengan IS kuadrat tambah Kf tambah KdS kuadrat tambah KIS plus Kp dikali 0,5
plus KD S kuadrat tambah KIS plus KP. Dengan memasukkan nilai masing-masing, yaitu theta S per Fs sama dengan S kuadrat tambah 5 tambah 2 S kuadrat tambah S tambah 10 dikali 0,5 per 2S kuadrat tambah 1S per 10. Diperoleh theta S per Fs sama dengan S kuadrat tambah 0,5S tambah 10 per S kuadrat tambah 1S tambah 10. Selanjutnya kita bisa perhatikan grafik yang muncul setelah kita membuat simuling dalam MATLAB. Nah, setelah melihat grafik, dapat kita simpulkan bahwa grafik di atas menunjukkan setelah sedikit fluktuasi pada awalnya, sistem dengan cepat mencapai dan mempertahankan posisi target dengan stabil. Ini menandakan bahwa pengontrolan PID berhasil mengatur respons sistem secara efisien. Waktu yang dibutuhkan untuk sistem mencapai dan tetap di dalam batas toleransi di sekitar nilai target tampak relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.